Pemirsa Hotshot SCTV, kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan terhadap istrinya Vena Melinda semakin bergulir bak bola liar. Sejumlah pihak lainnya pun ikut terseret, seperti halnya Denny Sumargo yang dianggap menyebarkan video permintaan maaf Ferry hingga viral di jagat maya. Hal itu pun dirasa keluarga semakin menyudutkan pihak mereka, sehingga akhirnya melalui kuasa hukum Sunan Kalijaga melayangkan somasi terhadap Densu. Saya mendapatkan informasi bahwa ada video yang beredar, video di mana klien saya, Mas Ferry, ya itu meminta maaf kepada Mbak Vena. Yang di mana video itu dibikin seharusnya dan peruntukannya hanya untuk Mbak Vena dan mungkin saja anak-anaknya, tidak untuk dipublikasi. Namun demikian, saya melihat dan sudah beredar bahwa video tersebut sudah menjadi luas di mana-mana, mengakibatkan klien saya Ferry maupun keluarga besarnya merasa tidak nyaman. Asal muasalnya itu pun ternyata dari podcastnya seorang DS. Kemarin waktu pada saat pihak keluarga saya dampingi dalam jumpa pers, Mas Ferry Irawan menyampaikan bahwa saya melayangkan teguran atau somasi kepada DS agar supaya meminta maaf kepada pihak keluarga. Yang aku nggak terima sebenarnya masalahnya sama kakakku, tapi kita nih keluarga ikut kena hujatan. Apa salah seorang ibuku sampai dihujat sama kalian tuh apa? Sampai yang saya baca itu sangat-sangat tidak pantas dilontarkan untuk ibu saya yang berusia 76 tahun. Apa Mbak? Ya seperti ibu melahirkan, apa waktu itu gimana sih bisa melahirkan anak seperti ini gitu. Itu kan rasanya nggak pantas banget ya. Ibu yang mengandung kakak saya, 4 kakak saya, dan tambah saya jadi 5, perjuangan seorang ibu lalu tiba-tiba dia harus melihat dihujat. Apalagi anak-anak yang lain ikut dihujat. Yang nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu apa-apa. Kalau memang mau menghujat kakak saya silakan, tapi jaga keluarga yang lain. Kami keluarga berharap semakin hari semakin jernih persoalannya, semakin kakak kami juga bisa mendapatkan hak-haknya. Tak butuh waktu lama pasca dilayangkan somasi, itikat baik pun ditunjukkan oleh Denny Sumargo. Menurut Sunan Kalijaga, Densu menghubunginya meminta maaf kepada pihak keluarga atas segala kehebohan yang terjadi. Namun, jika ditelisik lebih mendalam, dalam podcastnya, anak-anak Vena Melinda yang memperlihatkannya video permintaan maaf Ferry Irawan. Lantas benarkah pihak keluarga Ferry juga akan membawa anak-anak Vena terkait permasalahan penyebaran video permintaan maaf yang viral tersebut? Dan alhamdulillah tidak perlu waktu lama, DS menghubungi saya dan menyampaikan permohonan maafnya untuk keluarga besar Mas Ferry. Tadi juga DS menyampaikan bahwa dia tidak minta loh. Jadi putra-putranya Mbak Vena yang hadir di podcastnya DS itulah yang mempertontonkan atau menunjukkan kepada DS. Komunikasi yang aku sama adik aku dapetin itu kebetulan melalui WhatsApp. Jadi kita dikirim ada video lah dari Om Ferry. Kalau secara hukum, kalau pihak keluarga mungkin tidak terima ya atau tidak menganggap putra-putranya Mbak Vena itu adalah bagian dari keluarga besar, itu sangat-sangat bisa dan dimungkinkan untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan Undang-Undang ITE. Karena jelas itu ranahnya privasi. Saya pastikan diri saya tidak mau menjadi kompor. Walaupun saya berkapasitas sebagai kuasa hukum keluarga besarnya Mas Ferry, tapi saya pastikan juga saya tidak mau menjadi kompor. Bahkan saya menghimbau, saya mengingatkan bahwa ini adalah anak-anaknya Mbak Vena, yang dimana Mbak Vena dan Mas Ferry ini masih terikat dalam satu perkawinan. Artinya ini semua masih keluarga. Benar-benar di luar perkiraan kami kalau ternyata persoalan ini sampai bawa ke ranah hukum. Semoga Kak Vena bisa mereview lagi lah selama ini yang mereka sudah alami, mereka sudah
jalani bersama itu kan semuanya juga happy-happy aja. Sementara itu, pasca Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani penahanan di Polda Jawa Timur, Vena Melinda saat ini masih terus berjuang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bukan secara fisik, namun psikis, yang bahkan membuatnya kerap merasakan ketakutan, histeris, bahkan menangis saat teringat tragedi berdarah di Kediri 8 Januari 2023 lalu. Menurut sahabatnya, Roro Fitria, Vena pun kini akhirnya telah memutuskan untuk menjalani terapi dengan dibantu psikolog dan dokter untuk menyembuhkan traumanya. Awalnya memerlukan, tapi setelah mengetahui Mas Ferry-nya ditahan, lalu alhamdulillah Mbak Vena menyampaikan, oh sis nggak jadi gitu. Teleponnya ini bilang, sis kalau boleh psikolognya dan dokternya jadi deh berkenan hadir gitu Kak. Kayaknya aku masih ada rasa yang nyesek banget gitu. Kurang lebih kami hadir itu di jam 11. Selesai beberapa ada tes psikolog, tes assessment. Tes assessmentnya berupa kuesioner antara benar dan tidak benar. Terus menyampaikan segala unek-uneknya, lalu kemudian diakhiri dengan healing, meditasi, relaksasi. Alhamdulillah sampai tertidur, karena memang kualitas tidur mbakku sayang kurang bagus akhir-akhir ini ya. Tidak dipungkiri, sejak kasus ini mencuat ke publik, kedua belah pihak seolah saling beradu argumen dan bukti. Seakan-akan baik Vena Melinda maupun Ferry Irawan sama-sama merasa disakiti. Hingga detik ini, Ferry pun masih secara tegas mengatakan bahwa tidak ada tindak kekerasan yang terjadi kepada istrinya tersebut. Di sisi lain, Vena juga sudah membulatkan tekad untuk terus melanjutkan proses hukum dan perceraian dengan suami yang belum genap dinikahinya setahun tersebut. Begitu pula di jagat maya, warganet saling berkubu mendukung baik Vena maupun Ferry. Bahwa sebelum saya datang ke Surabaya, jauh-jauh hari saya sudah tahu bahwa saya akan dilakukan penahanan pada hari ini. Tapi saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa kejadian di Kediri tanggal 7 itu, tadinya saya tidak mau mengantar karena saya ada kegiatan syuting. Tapi karena istri saya memaksa dan tidak ada yang mengantar, akhirnya saya antar. Pada saat itu, tidak seperti yang diberitakan, yang terlalu menyudutkan saya, menghina saya, apapun yang sekarang terjadi. Keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada terjadi penganiayaan. Saya hanya titip kepada keluarga saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya titip ibu saya. Tidak tahu lagi ada apa di balik semua ini. Saya tidak bermaksud suuzon kepada siapapun, tapi saya merasa sudah banyak kasus ini menjadi bola liar di luar sana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.